Kali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Gelombang Era. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pada minggu ini, One Piece chapter 1121 kembali menghadirkan sebuah color sprint untuk menyambut perayaan ulang tahun One Piece ke-27 tahun yang menampilkan Nami raksasa bersama bajak laut topi jerami lainnya sedang menikmati makanan musim panas seperti ice cream, semangka, nanas, dan anggur. Pada color sprint ini terlihat Nami dengan ukuran raksasa memenuhi hampir semua background ilustrasi, mirip seperti color sprint chapter 1101. Menarik. Kemudian cerita utama chapter 1121 dimulai dengan menampilkan situasi yang terjadi di kapal Elbap, memperlihatkan Gorosei Saint Saturn menyerang Jewelry Bonney dan Kuma menggunakan serangan kaki beracun, di mana serangan yang dilancarkan oleh Saint Saturn dihentikan oleh para raksasa Elbap menggunakan sebuah perisai yang sama seperti yang kita lihat di chapter 1111. Melihat Gorosei Saint Saturn datang untuk menyerang Jewelry Bonney, kapten tercinta kita Monkey D. Luffy kemudian melihat sekeliling lalu kemudian menyerang salah satu kaki dari Gorosei Saint Saturn, di mana saat yang bersamaan Bonney juga terlihat berubah ke bentuk Gear 5 Nika lagi setelah Saint Saturn datang kepadanya. Di chapter ini terlihat Bonney tidak dapat berubah ke bentuk Nika karena dia telah kehabisan stamina karena transformasi yang terjadi di chapter 1119. Kemudian Luffy yang berada di sebelah Bonney kemudian menyemangatinya dengan mengatakan, "Bonney, kaulah yang harus melakukannya." Di mana terlihat Jewelry Bonney memandangi Saint Saturn dengan tatapan marah dan kemudian bangkit serta bersiap berubah ke bentuk Gear 5 Nika seutuhnya. Di mana di saat yang bersamaan Saint Saturn mencoba menyerang Jewelry Bonney, tapi Luffy kembali memblokir semua serangan Saint Saturn. Lalu kita kemudian diperlihatkan sebuah kilas balik pendek dari Bonney yang memperlihatkan ingatan yang terjadi saat Kuma bertemu untuk pertama kali dengan Saint Saturn di God Valley. Jewelry Bonney juga terlihat mengingat penderitaan yang terjadi kepada ibunya saat tahu bahwa Genie dijadikan sebuah eksperimen oleh Saint Saturn di masa lalu. Lalu Bonney berteriak kepada Saint Saturn dengan mengatakan, "Beraninya kamu melakukan semua itu pada ayah dan ibuku. Tidak mungkin kalian adalah dewa, tapi dewa memang ada." Kemudian Bonney kembali teringat dengan perkataan Kuma di masa lalu tentang Nika, di mana Bonney berteriak sambil menangis, sambil membayangkan perkataan Kuma kepadanya. Lalu Jewelry Bonney berkata, "Dan pahlawan memang ada. Aku benar-benar ingin kita bertiga hidup bersama. Aku bahkan berpikir aku ingin mati jika aku sendirian." Lalu Bonney kembali mengingat masa-masa saat dia kecil, di mana Kuma dan Genie berterima kasih karena telah lahir ke atas dunia. Lalu Saint Saturn berkata, "Dasar serangga sialan." Dalam double split yang sangat epik dan luar biasa, Jewelry Bonney dan raksasa Luffy bersiap melakukan serangan combo dan dengan menggunakan serangan Kaiho no Nika Fans, pukulan Nika pembebasan, di mana terlihat Jewelry Bonney dan Luffy menyerang wajah Saint Saturn dengan pukulan raksasa yang sangat kuat. Terlihat tubuh Saint Saturn hancur berkeping-keping, tubuhnya penuh lubang akibat pukulan dan sebagian kaki serta tanduknya telah ditarik ke atas dan mulai jatuh ke laut. Semua raksasa menyemangati Jewelry Bonney dan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Bahkan Kuma pun tampak sedikit tersenyum kepada Jewelry Bonney setelah berhasil menyerang Saint Saturn. Kemudian berlanjut, Monkey D. Luffy berkata sambil tertawa, "Kami meledakkannya. Hei Bonney, kamu melakukannya dengan baik." Adegan berpindah ke potongan siaran Dr. Vegapunk sebagai penutup dalam siaran tersebut. Lalu Vegapunk berkata, "Di mana kejadian yang sama seperti abad kekosongan terjadi lagi, pasti akan tiba karena senjata yang menyebabkan bencana itu sengaja masih ada di dunia ini." Di mana terlihat orang-orang atau karakter seperti Vivi, Shirahoshi, Konis dari Skype, Aisa, dan kelompok Wiper bereaksi atas pernyataan Vegapunk tersebut. Lalu Dr. Vegapunk kembali berkata, karena pewaris ras yang akan dihapus dari sejarah masih tetap ada. Saat Vegapunk berbicara, kita melihat Kuma di kapal Elbap, dan kemudian kilas balik percakapannya dengan Vegapunk tentang Buccaneer. Lalu kita melihat Marco the Phoenix memikirkan tentang Shirohige ketika dia berbicara tentang tanah para dewa yang ada di garis merah atau red line. Kita juga bisa melihat King the Wildfire memikirkan tentang Lunarian, dia dibalut di ruangan gelap. Akhirnya kita melihat Puding di dalam sel. Dia teringat masa kecilnya ketika anak-anak mengacau atau membuli dia karena mempunyai Lunarian dan ras bermata tiga. Dan ini tentunya mendapatkan kesimpulan bahwa tiga ras yang dihapuskan tersebut kemungkinan besar di masa lalu berhubungan dengan klan D atau Marga D atau Joy Boy, karena kita tahu Lunarian King menunggu kedatangan Joy Boy
Buccaneer yang disebutkan sebagai ras yang memiliki darah Joy Boy dan ras mata tiga, kemungkinan besar juga bagian yang berhubungan dengan Joy Boy di masa lalu. Tian legenda seperti Goldie Roger dan Shirohige hanyalah tirai pembuka menuju zaman baru. Bagi mereka yang tidak bisa lagi dihentikan, orang-orang itulah yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger yang memicu hal ini sejak awal, ucapnya. Di mana saat perkataan Vegapunk tersebut terlihat sebuah kilas balik dari Roger saat sebelum dieksekusi, di mana Roger berkata, "Harta karunku itu milikmu jika kamu menginginkannya. Coba dan temukan. Aku meninggalkan semuanya yang ditawarkan dunia di tempat itu." Lalu Vegapunk kembali berkata, "Namun belum tentu orang yang diharapkan Joy Boy akan menjadi orang yang mendapatkan itu." Terlihat saat Vegapunk berkata, adegan memperlihatkan situasi yang terjadi di berbagai penjuru dunia One Piece, memperlihatkan bajak laut yang berada di Hachinosu semakin resah menunggu kembalinya Marshal D. Teach beserta armadanya. Lalu di Sabaudi terlihat Neo Rayleigh dalam keadaan mabuk dan tertidur. Lalu Saki yang berada di sebelahnya berkata, "Raisan, kamu akan masuk angin kalau terus seperti ini," ucapnya. Kemudian di kapal Red Force, kita juga melihat Akagami no Sans dalam keadaan mabuk layaknya Rayleigh, di mana kru bajak laut Akagami meminta Sang untuk berhenti karena dia minum terlalu banyak. Pada adegan ini kita melihat Sans marah dengan mengatakan, "Diam, aku tidak minum." Lalu adegan kembali berpindah di markas utama Cross Guild, memperlihatkan semua anggota pria Bagi kagum dengan hubungan mendalam Bagi dengan sejarah sebenarnya. Mereka bersemangat. Kita bisa melihat Sir Crocodile dan Mihawk menatap dalam diam. Mereka terlihat kesal. Bagi kaget dan berkata, lalu kita juga diperlihatkan situasi yang terjadi di Marineford, memperlihatkan beberapa marinir atau angkatan laut mulai berkata bahwa mereka harus pergi dan mengambil Vegapunk. Memperlihatkan Vegapunk berkata dengan mengatakan, apakah itu yang diinginkan Joy Boy atau tidak? Nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang mengklaimnya. Di saat Vegapunk akan mengatakan kata-kata terakhir, kita dapat melihat halaman ganda yang sangat luar biasa. Karakter-karakter utama, karakter besar di One Piece, seperti Monkey D. Luffy, Marshal D. Teach, Akagami no Sans, Bagi, Akainu, Monkey D. Dragon, Im Sama dalam bentuk shadow atau bayangan, Kobe, Kuzan, Vigarland, Garling, dan Sabo muncul saat Vegapunk mengatakan harta karun terbesar One Piece sebagai penutup pidato yang sangat panjang tersebut. Tapi di dalam kolase panel tersebut terdapat satu lagi karakter misterius dalam bayangan, seorang pria misterius dengan jubah yang memegang pedang mirip dengan pedang Sans. Dan One Piece chapter 1121 dipaknya sebentar lagi akan dimulai, di mana mereka semuanya akan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan tahta tertinggi dari dunia ini dan mengklaim sebagai seorang pemenang. Menarik. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur. Ngưng ba. Ngưng. Gitu.